Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi evaluasi pembelajaran dari kelompok pertama. Yang pertama yaitu ada konsep dasar tes dan penilaian. Pengertian tes. Tes adalah serangkaian soal atau tugas yang berisi pernyataan atau pertanyaan yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan baik sehingga peserta didik mendapatkan nilai sesuai tujuannya. Sedangkan pengertian penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuan penilaian yaitu sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan kecakapan belajar peserta didik sehingga diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi. 2. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. 3. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta sistem pelaksanaannya. 4. Memberikan pertanggungjawaban dari pihak satuan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Fungsi penilaian menurut Kemendikbud dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi formatif, kedua fungsi sumatif, ketiga fungsi diagnostik, keempat fungsi selektif, dan kelima fungsi motivasi. Selanjutnya yaitu prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian ada 7, yaitu yang pertama berkesinambungan, kedua menyeluruh, ketiga objektivitas, keempat validitas, kelima reliabilitas, keenam penggunaan kriteria, dan ketujuh kegunaan. Konsep dasar pengukuran dan evaluasi. Pengukuran adalah proses dalam membandingkan sesuatu dalam satuan ukur yang bersifat kuantitatif. Pengukuran dapat bersifat kuantitatif, yakni berupa angka-angka, dan kualitatif yang berisi pernyataan misalnya kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Tujuan kegiatan pengukuran diperlukan yaitu untuk mengetahui program tersebut berhasil atau tidaknya. B. Evaluasi. Arifin mengatakan bahwa hakikat evaluasi adalah proses yang tersusun sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan nilai dan arti yang berdasarkan kriteria dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ada 3 faktor untuk mempertimbangkan suatu evaluasi, yaitu ruang lingkup, metode, dan aplikasi penggunaan evaluasi. Yang pertama, faktor ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup mencakup apa saja yang perlu dievaluasi. Yang kedua, metode dalam evaluasi. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara tradisional, yakni dengan instrumen atau alat penilaian murid dan guru. Yang ketiga, pengaplikasian atau penggunaan hasil evaluasi dapat mengetahui kekuatan-kekuatan untuk kelemahan setiap individu yang mana akan menjadi informasi guru untuk merancang pembelajaran berikutnya. Menurut Sujono dalam Afandi mengatakan bahwa tujuan evaluasi terdiri dari tujuan khusus dan tujuan umum. Di antaranya, tujuan khusus evaluasi bertujuan untuk merangsang peserta didik dalam kegiatan pembelajarannya. Yang kedua, tujuan umum, yakni menghimpun keterangan-keterangan yang nantinya dijadikan sebagai bukti terhadap taraf kemajuan dan kemampuan peserta didik dalam alokasi pembelajaran tertentu. Prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama, kontinuitas, yakni hasil evaluasi diperoleh dari suatu waktu yang dihubungkan dari waktu ke waktu sebelumnya, sehingga diperoleh gambaran mengenai perkembangan siswa. Yang kedua, komprehensif, yakni tidak hanya terbatas satu objek, tapi juga keseluruhan objek. Yang ketiga, adil dan objektif, yakni tidak pilih kasih dan apa adanya sesuai kemampuan siswa.
Yang keempat, kooperatif, yakni melibatkan kerjasama semua pihak, baik orang tua siswa, guru, dan lain-lain. 5. Praktis, yakni mudah dalam penggunaannya. Menurut Rahma Yulis, evaluasi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tes formatif, yang kedua, tes sumatif, ketiga, tes diagnostik, yang keempat, tes penempatan. Langkah-langkah evaluasi pembelajaran menurut Ana Sujono diantaranya: yang pertama, menyusun rancangan evaluasi terhadap hasil belajar. Yang kedua, melakukan pengukuran atau menghimpun data. Yang ketiga, memverifikasi data yang telah dihimpun. Keempat, menganalisis dan mengolah data atau hasil evaluasi. Yang kelima, penafsiran dan penarikan kesimpulan. Yang terakhir, menindaklanjut hasil evaluasi. Pentingnya penilaian bagi peserta didik dan guru. A. Pentingnya penilaian bagi guru. Evaluasi kinerja guru merupakan sistem pengelolaan yang dibuat untuk menilai atau mengevaluasi tingkat kinerja guru secara individu dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal yang dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Menurut pedoman PPKG 2012, tujuan pelaksanaan penilaian guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tingkat kompetensi seorang guru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Yang ketiga, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran serta peserta didik untuk mencapai potensinya. Yang keempat, menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. B. Pentingnya penilaian bagi peserta didik. Penilaian adalah salah satu elemen yang penting dalam pembelajaran. Penilaian digunakan untuk mengetahui kemampuan serta keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan penilaian menurut Kusairi dan Supranto 2012 hendaknya diarahkan pada 4 hal, yaitu yang pertama, penelusuran atau keeping track. Yang kedua, pengecekan atau checking up. Yang ketiga, pencarian atau finding out. Yang keempat, penyimpulan atau summing up. Menurut Purwanto 2010, mengelompokkan fungsi penilaian dalam kegiatan evaluasi pendidikan dan pengajaran yaitu untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan keberhasilan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui dalam hal-hal apa peserta didik memerlukan pelayanan remedial. Yang ketiga, untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua ataupun peserta didik itu sendiri. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Hubungan antara penilaian dengan pembelajaran. Hubungan antara pembelajaran, evaluasi, penilaian, dan pengetasan dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam pengajaran, nanti akan didapatkan evaluasi, penilaian, dan pengetasan, dan sedangkan dalam evaluasi dalamnya akan terdapat penilaian dan pengetasan, dan dalam penilaian akan terdapat pengetasan. Sedangkan hubungan antara penilaian dan pengajaran dapat digambarkan seperti di bawah ini. Terdapat pengalaman belajar, hasil belajar, tujuan kompetensi. Pengalaman belajar akan menghasilkan hasil belajar. Hasil belajar akan menghasilkan tujuan dari kompetensi. Pengalaman belajar dimaksudkan untuk mencapai tujuan atau menguasai kompetensi tertentu. Penilaian dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kompetensi yang telah dikuasai siswa dalam bentuk hasil belajar yang diperlihatkan setelah mereka menempuh pengalaman belajar. Dalam pengembangan kurikulum, kegiatan evaluasi dilakukan dalam setiap tahap pengembangan kurikulum, mulai dari analisis kebutuhan, penetapan tujuan, penilaian, pengembangan bahan, hingga kegiatan pembelajaran.